PDN 1 Tawing, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek, dengan kegiatan pendampingan individu yang pertama. Apa kabar Pak hari ini Pak? Amin, sehat ya Pak ya? Terima kasih Pak Edri. Terkait tema pendampingan kita hari ini adalah terkait dengan refleksi awal kompetensi guru penggerak. Jadi selama 1 bulan panjenengan sudah mengikuti kegiatan daring, baik itu bersama fasilitator maupun bersama instruktur, yang tentunya juga teman-teman CKP yang lain. Pasti banyak sekali pengalaman-pengalaman yang luar biasa yang panjenengan dapatkan sebelum kegiatan panjenengan di guru penggerak dan sesudahnya. Pasti ada banyak perbedaan. Nah, kemudian untuk fokus pendampingan saat ini yaitu ada 4 poin Pak. Untuk hari ini kita diskusi tentang tantangan belajar dari panjenengan, kemudian tentang refleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD, yang ketiga diskusi pembuatan kerangka portofolio, dan yang terakhir adalah diskusi tentang posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi panjenengan mengikuti program guru penggerak ini. Nah, bagaimana Pak proses yang sudah berjalan selama 1 bulan terakhir ini? Juga ya Pak. Berarti ada hal yang luar biasa menarik nih Pak. Berarti sebelum panjenengan mengikuti dan sesudahnya itu pasti ada perbedaan-perbedaan yang mungkin sebelumnya itu tidak terpikirkan sampai ke arah itu ya Pak. Luar biasa nih Pak. Saya sangat mengapresiasi sekali selama pembelajaran 1 bulan ini bersama fasilitator maupun instruktur. Kemarin saya sebagai PP juga membersamai panjenengan juga sudah cukup aktif. Kemudian kegiatan di LMS saya dan juga studentnya itu tepat waktu untuk menggambar tugasnya, luar biasa sekali. Nah, biasanya panjenengan ketika melakukan kegiatan itu saya akan membuat jurnal Pak. Bagaimana pada kegiatan Alun Merdeka panjenengan itu mulai dari modul 1.1 itu katakanlah mulai diri sampai aksi nyata itu saya lihat juga sudah sangat luar biasa. Ada perubahan ketika masih mulai dari diri sampai di aksi nyata. Bahkan yang kemarin istilahnya belum membuka tentang apa itu Canva, ternyata setelah adanya kegiatan ini jenengan jadi tahu banyak ya Pak. Artinya berkolaborasi dengan taman lain, misalkan bagaimana ketika menyisipkan slide di Canva itu video, gambar-gambar, ngerti ya Pak. Berarti ada memang banyak sekali perubahan yang sangat luar biasa nggih Pak Indri. Wah, luar biasa sekali. Nah, terus untuk Pak, apa itu terkait dengan dukungan ekosistem sekolah itu bagaimana dari Pak KS, terkait jawab panjenengan terkait panjenengan mengikuti CGP ini Pak? Kalau dari KS alhamdulillah sangat sekali, karena setelahnya yang dari SD CGP baru saya dan Pak Anak juga saya, ada dari SMP juga. Bahkan dari Kolom aja sudah mendukung sangat mendukung sekali, dan teman sejawat itu sangat luar biasa. Saya minta bantuan apapun selalu diberikan. Wah, hebat Pak. Berarti istilahnya itu adalah sebagai sarana atau jembatan panjenengan menuju atau melangkah ke kegiatan berikutnya. Ketika ekosistem sekolah sudah punya daya dukung yang luar biasa, terutama dari Pak KS, mungkin ketika jenengan daringnya itu misalkan di antara jam 9 dari jam 10, padahal pada saat itu jenengan punya jam di kelas.
mungkin dengan legowonya Pak KS itu memberikan keleluasaan, oke lah ikuti kegiatan itu tanpa meninggalkan kelas, artinya anak-anak diberi tugas yang lain seperti itu ya Pak. Wah, luar biasa. Memang yang kami harapkan dari kegiatan ini adalah yang pertama adalah dukungan, kemudian kolaborasi serta memaksimalkan pemanfaatan atau sebagai wadahnya itu biasanya kita di komunitas kan KKG, MKKS kan seperti itu ya Pak. Jadi yang selama ini misalkan dari teman-teman panjenengan itu kok wah opo yang dinamakan penggerak dan lain sebagainya, nanti suatu saat saya ingin dari panjenengan itu mampu menggerakkan teman-teman panjenengan agar pertama tertarik, mulai dari diri tertarik, kemudian ada niat untuk wah saya akan mengikuti jejaknya Pak Hendri untuk mengikuti kegiatan calon guru penggerak, karena Pak Hendri saya lihat di sana sudah melakukan beberapa praktik baik dengan aksi-aksi nyata yang berdampak pada Pak Hendri sendiri, kemudian sekolah maupun di komunitas ya Pak. Jadi intinya nanti istilahnya mampu apa ya menghipnotis teman-teman yang lain, akan berdampak pada lingkungan sekitar. Luar biasa sekali Pak. Jadi sangat membantu ya, terutama dari kepala sekolah, teman sejawat, bahkan dari Korwil, karena memang dari tingkat dasar itu masih di tahap angkatan 5 itu masih jenengan sama teman yang satu ya Pak. Oke, luar biasa sekali Pak. Semoga nanti panjenengan lulus dengan nilai yang sangat memuaskan dan yang terpenting memang membawa berbagai macam dampak positif. Kemudian setelah melakukan pembelajaran daring selama 1 bulan kemarin, harapan dan kekhawatiran panjenengan itu apa Pak? Kekhawatiran itu yang pertama karena dicetak pesisir itu yang utama adalah sinyal. Berarti secara teknis ya Pak ya? Teknis sinyal. Kalau secara pertama itu saya pikirkan bagaimana saya nanti pada saya di kelas 6 membagi waktu saya bagaimana untuk ikut ini. Alhamdulillah berjalan 1 minggu 2 minggu. Oh ternyata masih fine saja. Oke. Nah, berarti kekhawatiran jenengan tidak terjadi. Oke, berarti oke, luar biasa. Sangat khawatir sekali. Kita bagi waktu untuk kelas 6 karena banyak tugas dan tuntutannya juga banyak. Ya berjalan dari tahap itu dikerjakan di pulang sekolah sambil nunggu jam pulang dikerjakan. Oke. Berarti memang dari mayoritas dari teman-teman itu kendalanya teknis ya Pak? Iya. Karena memang ya istilahnya ada beberapa kelemahan-kelemahan ketika kita melakukan pembelajaran daring itu adalah terkait teknis, apalagi untuk daerah kita itu adalah daerah-daerah yang rawan bencana, mungkin juga listrik mati, TV mati, kemudian ada kendala yang lain itu juga berpengaruh. Tapi insya Allah Pak ada jalan yang pasti kita temukan, karena memang kita diniatkan untuk melakukan ilmi, artinya kita akan meningkatkan kompetensi kita yang nantinya kelak dengan menjadi sebuah generasi yang benar-benar menjadi pemimpin pembelajaran di masa yang akan datang. Kita sekarang ini disiapkan untuk menjadi para pendidik, menyiapkan bagaimana abad 21 nantinya ketika kita mengupgrade ilmu pengetahuan kita, apapun kita upgrade, istilahnya nanti ada hal-hal baru pasti nanti di peserta didik kita juga akan berdampak. Jadi kita itu akan mengikuti zaman, bukan zaman guru dahulu mengikuti kita, tapi kita itu nantinya akan mengikuti zaman. Apa yang sekarang ini menjadi tugas kita memang berat juga, tapi kalau kita lakukan dengan happy, dengan niat yang tulus, ikhlas untuk pendidikan negeri ini, insya Allah tidak ada kendala apapun. Wah, kemudian kekhawatiran panjenengan itu tadi kan ternyata masalah waktu tidak terjadi ya Pak. Jadi kekhawatiran jenengan yang sekarang itu yang belum terjadi itu apa? Yang masih menjadi ganjalan panjenengan. Kok saya masih khawatir loh, tapi belum terjadi. Masih bisa nggak menggerakkan semua yang ada di sini. Kalau seukuran saya masih bisa untuk menggerakkan ini. Karena masih ada beberapa bulan mungkin yang belum bisa saya gerakkan. Bagaimana nanti saya dari formula baru untuk menggerakkan dia. Oh iya, jadi intinya memang menggerakkan komunitas nih Pak.
memang itu juga hal yang istilahnya saat ini menjadi momok bagi teman-teman pendidik yang lain. Tapi mungkin ketika melihat aksi nyata panjenengan, aksi nyata panjenengan, kemudian contoh-contoh praktik baik panjenengan, mungkin kita nanti akan melalui pendekatan personal, kita istilahnya Pak, memetakan apa kebutuhan dari mereka. Teman-teman kita tentunya sama seperti kita memetakan kebutuhan peserta didik kita. Mungkin yang peserta didik kita itu katakanlah si A dia cenderung ke olahraganya itu punya nilai lebih, si B kognitifnya lebih. Jadi kita kan menjadi pelayan atau menghamba pada anak itu kan melayani sesuai kebutuhan, sesuai kompetensi peserta didik. Tidak mungkin kita samakan, nah kamu harus nilai 9 semua ketika nanti pelajaran matematika kan tidak mungkin. Jadi memang ada kebutuhan peserta didik yang tidak bisa disamaratakan nih Pak. Jadi luar biasa sekali dari pembelajaran panjenengan kemarin di modul 1.1, 1.2, kemudian saya juga melihat di aksi-aksi nyata panjenengan kemarin sepertinya saya melihat video anak bercerita atau membaca puisi ya Pak itu? Menceritakan kegiatan yang sudah berbulan. Oh, berarti selama ini panjenengan sering ya Pak untuk kegiatan di luar kelas itu? Semakin sering lagi pada pelajaran itu kayaknya alhamdulillah. Oh iya. Dan menggali potensi dari anak tersebut. Iya, berarti ya Pak, memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkup sekitar ini luar biasa. Karena kemarin kita juga tahu di mana-mana terjadi banjir. Itu sebenarnya kan satu topik yang juga nanti ketika diuraikan itu akan menjadi bermacam-macam topik yang anak-anak punya pengetahuan baru. Kenapa misalkan kok terjadi abrasi, kenapa kok terjadi banjir, apa penyebabnya, apa pencegahannya. Mungkin dari hal-hal itulah kadang-kadang di sekolah itu terkait nanti kita dalam melakukan disiplin positif. Misalkan kadang-kadang anak diajak memilah sampah yang organik, non-organik, itu juga bisa nih Pak. Mungkin sudah seperti itu. Saya lihat tadi tempat sampahnya juga sudah dipilah-pilah. Alhamdulillah luar biasa Pak. Mungkin kalau yang jauh, kalau di wilayah seperti kita kan masih bisa diurai Pak. Jadi buat pupuk mungkin tidak serta-merta kita langsung memilah, itu enggak. Yang utama memang kan dari plastik kita mungkin kan bisa dimanfaatkan untuk katakanlah sumber belajar yang lain. Misalkan kalau panjenengan apa Pak? Apa yang guru kelas. Jadi kalau guru kelas itu semuanya bisa, mungkin kecuali penjastas mungkin ya Pak. Penjastas kan ada guru mabel sama PAI ya Pak. PAI sama. Oke. Kemarin untuk pembelajaran di modul 1.1, 1.2 itu kan panjenengan sudah mempelajari tentang filosofi KHD. Kemudian yang selaras dengan yang jenengan laksanakan di kelas dan dengan pemikiran KHD itu apa Pak? Jadi kalau boleh tahu. Yang belum dan tahu dan kalau itu menghafal pada itu yang saya pengen kuasai. Apa menjadi potensi anak itu kalau dulu melihat dari segi pembelajarannya. Sekarang dari segi mulai dari lingkungannya juga penting. Itu juga penting. Karena di sini ada dua lingkungan, satu lingkungan pesisir, nama lingkungan gunung. Berarti memang macam-macam ya Pak latar belakang dari siswa tersebut. Kalau ada dua lingkungan, mungkin kalau yang dari pesisir itu gaya komunikasinya berbeda dengan anak-anak yang ada di pegunungan itu. Oke, terima kasih Pak Hendri. Leres Pak Hendri. Jadi mungkin kalau sebelum panjenengan mempelajari itu, mungkin saat itu panjenengan masih punya pola pikir, wah anak harus nilainya harus sesuai dengan standar KKM, harus bisa, harus penilaian itu hanya proses akhir. Tetapi kalau dengan adanya kegiatan ini kan kita menilai anak itu berdasarkan prosesnya, bukan pada hasil akhirnya kan ya Pak? Ya, betul sekali. Oke. Oke. Terus selama 1 bulan terakhir ini jenengan
yang kemarin sudah jenengan terapkan itu, kalau jenengan sangat tertarik bagaimana guru itu menuntun, guru itu menghamba, itu yang pertama panjenengan susun itu pembelajaran tentang apa Pak guru kemarin? Yang kebanyakan saya itu bahasa sama IPA yang pengen menggali dari karena materinya pas globalisasi sangat pas sekali. Pada waktu saya memberikan materi anak itu di depan tuh biasanya kan hanya anak dua. Pada waktu saya beli kertas untuk PMK itu punya keinginan luar biasa. Pasti anak-anak itu yang sebelumnya jenengan mungkin cara mengajarnya masih katakanlah istilahnya belum menghamba. Ketika jenengan melakukan itu pasti ada reaksi. Bagaimana anak-anak itu reaksinya kan ada wah merasa punya satu kemerdekaan baru, artinya punya apa ya Pak? Punya kesempatan untuk merdeka mengekspor kemampuannya ngoten lho nggih. Terima kasih Pak Hendri. Kemudian untuk hal atau perubahan yang sudah jenengan lakukan itu mungkin yang ingin diperbaiki ke depannya apa Pak? Cara pengajar saya yang mengajar sekarang kan menjadi pengajar yang mengajar dari mungkin 80% yang adalah saya di depan kelas untuk menyampaikan materi. Karena insya Allah nanti akan 60% anak yang berkolaborasi dengan saya. Iya, berarti saya menggarisbawahi di sini student center ya Pak, jadi perpustakaan anak. Oke. Apakah panjenengan di kelas itu sudah menerapkan beberapa metode kolaborasi Pak? Mungkin dibuat beberapa kelompok dengan misalkan menata bagunya saling berhadapan biar anak-anak katakanlah bisa berkolaborasi dengan temannya, bisa mengungkapkan pendapatnya. Mungkin dari murid dengan itu ada yang katakanlah kok masih malu untuk ke depan bercerita atau tentang presentasi apa ngoten. Kalau untuk kolaborasi insya Allah kita mulai jalan kolaborasi untuk ke depan. Kalau sudah biasanya 1-2 anak yang itu saja saya sudah mulai ada tambahan. Kalau sering bisa sekarang kita kolaborasi itu kalau sudah kita dari kartu kolaborasi untuk dari 9 sampai 9 itu Pak. Oh, iya. Menggunakan pendapatnya yang saya. Oh, berarti nanti gantian ya Pak, setiap anak diberi kesempatan yang sama. Oke. Berarti pernahkah dalam kegiatan panjenengan itu misalkan untuk hari ini kita sudah planning untuk besok. Misalkan untuk bertanya apakah yang diinginkan pada mapel ini untuk besok itu kegiatan apa kira-kira? Untuk bagaimana anak-anak itu mengutarakan saya pengen melihat Pak, misalkan mereka memproses atau melihat apalah katakanlah itu berdasarkan dengan memang kemauan anak, bukan dari istilahnya kok besok harus dengan topik ini ngoten niku sudah pernah Pak itu yang sering matematika. Oh iya, luar biasa sekarang ini materinya itu tentang penyu karena saya sudah memilih ini karena yang dipelajari untuk materi jadi memberikan kesempatan anak untuk bebas memilih ya Mak, istilah ada beberapa pilihan yang mungkin luar biasa sekali. Kemudian terkait dengan portofolio Pak, apakah Bapak sudah selama ini menggunakan platform apa ketika membuat portofolio digital? Alhamdulillah dari hasil kolaborasi dengan teman-teman kita menggunakan belajar menggunakan situs oh kemudian ini biasanya PowerPoint ada yang hasil dari kolaborasi dengan teman-teman kita ikut menggunakan buat situs. Oke. Jadi kemarin saya juga menyampaikan di grup itu tentang panduan membuat video site ya Pak, intinya ketika panjenengan nanti dari awal perjalanan sebagai calon guru penggerak itu dengan tuangkan di situ, kemudian nanti pada saat jenengan sudah lulus kok teman panjenengan sudah tergerak untuk ikut, dengan bisa ini loh tulisan karya saya kemarin ketika saya tuangkan di portofolio di Google Site ini loh tinggal kemudian kita manfaatkan juga untuk pelajaran IT kita
yang mana fasilitas dari pemerintah itu sudah luar biasa sekali. Di Google Drive-nya juga kapasitas penyimpanannya juga sangat luar biasa sekali. Jadi dengan pakai Google Sites, kan yang satu Google Sites, yang satu Google Sites. Jadi luar biasa sekali kemarin. Jadi di situ penjenengan bisa menuangkan komponen-komponen apa yang dengan tuliskan, kemudian bentuk penyajiannya kan bisa di sisi foto, video, kemudian slide-slide yang lain. Gitu. Luar biasa sekali Pak Anang. Jadi teman panjenengan itu luar biasa, istilahnya mau membantu panjenengan, terbuka, welcome. Bagaimana ketika menularkan ide-ide baru terkait dengan tugas-tugas panjenengan. Luar biasa sekali. Biasanya kalau SD itu memang cenderung kolaborasinya beda, agak beda sedikit dengan fase di atasnya Pak mungkin. Kemudian kompetensi apa yang perlu panjenengan tingkatkan itu kalau boleh tahu Pak, yang terkait dengan yang sudah panjenengan ikuti selama 1 bulan ini. Kompetensi saya sendiri perlu mengeluarkan semua gagasan ide dari hasil saya. Setelah itu saya keluarkan semuanya biar yang lainnya mengetahui saya itu apa itu. Jadi berarti jenengan pengen membuat satu praktek baik dulu ya Pak, biar nanti oke. Itu Pak. Kemudian terkait dengan pembelajaran daring tadi memang terkait itu dengan teknisnya saja nih Pak. Untuk yang lain insya Allah kekhawatiran jenengan apabila tidak terjadi dan tidak akan pernah terjadi itu. Saya sangat mengapresiasi sekali terhadap kegiatan panjenengan sudah luar biasa berkolaborasi dengan teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Bapak KS-nya juga welcome banget, istilahnya baik. Kemudian saya ingin merefleksi pada saat kegiatan pendampingan 1 ini adalah hal yang luar biasa dari panjenengan itu. Jenengan punya ide dan gagasan, jenengan mau menuangkan ke dalam praktek nyata biar ketika teman atau rekan sejawat panjenengan yang lain itu melihat kalau sudah ada praktek atau aksi nyata itu kan pasti nanti ada dampaknya nih Pak. Meskipun nanti dampaknya itu kita juga ukurannya itu bertahap, tidak langsung ketika kita membuat satu perubahan itu tidak, tapi ada step by step. Artinya perubahan itu sedikit demi sedikit tapi memang membawa dampak yang sangat-sangat berpengaruh. Jadi luar biasa yang saya garis bawahi di situ. Kemudian saya sebagai pengajar praktek menurut Pak Hendri, apa yang mungkin perlu saya tambah atau mungkin ada masukan di pendampingan berikutnya Pak Hendri terkait kegiatan hari ini? Insya Allah kalau saya sangat bagus kegiatannya ya baru itu dari material juga lengkap, dengan material sangat rinci dan sudah Alhamdulillah Pak, alhamdulillah luar biasa sekali. Ada pertanyaan di panjenengan jawab langsung, ini saya akan bilang terus bisa. Semoga saja Pak, kita istilahnya juga sama-sama juga saya juga sebagai PP malah belajar dari panjenengan Bapak Ibu beserta CTP. Artinya banyak sekali praktik-praktik baik luar biasa yang sudah mulai berdampak. Artinya siswa itu mulai senang, diberi kesempatan untuk merdeka belajar. Artinya tidak terfokus hanya pada guru nih Pak. Luar biasa sekali. Jadi alhamdulillah saya sangat mengapresiasi dan saya menginginkan jauh lebih banyak sekali praktek-praktek baik yang panjenengan lakukan nanti. Dan tugas dari Pak Hendri adalah menggerakkan nanti setelah panjenengan sudah tergerak dengan berbagai macam praktik baik atau aksi nyata, nanti tentunya berdampak bagi panjenengan sekolah maupun rekan sejawat di lingkungan panjenengan maupun di komunitas yang lain. Jadi saya sangat mengapresiasi baik, luar biasa, sudah bagus. Kita bertemu di Lokakarya Orientasi nanti Pak. Terima kasih untuk kegiatan hari ini. Mungkin cukup sekian ya Pak. Banyak sekali kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.